Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurizati dengan NIM 24040122120018 pada proyek mata kuliah pendahuluan radiologi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 1 sampai 13, mulai dari pengenalan medical imaging sampai dengan MRI, magnetic resonance imaging. Yang pertama yaitu modalitas pada medical imaging. Yang pertama ada radiografi umum. Radiografi dilakukan dengan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor sinar X di sisi lainnya. Gambar radiografi berguna untuk indikasi medis yang sangat luas, termasuk diagnosis patah tulang, kanker paru-paru, gangguan kardiovaskular, dan lain-lain. Yang kedua ada fluoroskopi, yang mana sistem fluoroskopi ini menggunakan sistem detektor sinar X yang mampu menghasilkan gambar dalam urutan waktu yang cepat dan real time. Fluoroskopi ini digunakan untuk membuat film sinar X dari anatomi yang bergerak seperti jantung dan kerongkongan. Yang ketiga ada mamografi. Mamografi adalah radiografi payudara yang merupakan jenis pencitraan proyeksi transmisi untuk menonjolkan kontras pada payudara. Mamografi di sini menggunakan energi sinar X yang jauh lebih rendah daripada radiografi umum. CT scan merupakan teknik transmisi yang menghasilkan gambar irisan jaringan pada pasien. Keunggulan dari CT scan ini adalah kemampuannya untuk menampilkan irisan tiga dimensi 3D dari anatomi yang diinginkan, menghilangkan superposisi struktur anatomi, dan dengan demikian menyajikan tampilan anatomi secara rinci yang tidak terhalang kepada dokter. Pada gambar tersebut, jelaskan gambar A merupakan anatomi gambar sagital, yang B merupakan koronal, C aksial dari pemindaian CT abdomen panggul, yang D CT angiografi, E merupakan peta berkode warna yang sesuai dengan volume darah pada pasien yang sedang menjalani evaluasi untuk kecelakaan cerebrovaskular atau stroke, yang F merupakan pemrosesan gambar yang menghasilkan representasi 3D berwarna semu dari anatomi dari data CT. Selanjutnya yaitu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, di mana MRI ini menghasilkan serangkaian gambar tomografi yang menggambarkan irisan melalui pasien, di mana setiap titik dalam gambar bergantung pada sifat mikromagnetik jaringan yang sesuai dengan titik tersebut. Nah, pada MRI ini, pasien ditempatkan dalam medan magnet, dan denyut gelombang radio dihasilkan oleh antena atau kumparan-kumparan yang diposisikan di sekitar pasien. Selanjutnya ada ultrasonografi atau USG, merupakan energi mekanis dalam bentuk suara frekuensi tinggi ultra yang digunakan untuk menghasilkan gambar anatomi pasien. Pulsa suara berdurasi pendek dihasilkan oleh transducer ultrason yang bersentuhan langsung dengan jaringan yang sedang dicitrakan. Selanjutnya ada Doppler ultrason. Doppler ultrason di sini merupakan pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif. Maksudnya tidak memasukkan benda ke dalam tubuh dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasonik untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan pergerakan aliran darah di dalam pembuluh darah seseorang. Jenisnya ada banyak, yaitu salah satunya ada color USG Doppler, spectral USG Doppler, dan lainnya. Fungsinya yaitu untuk mendiagnosis penyakit terkait pembuluh darah. Selanjutnya ada nuclear medicine imaging, yaitu merupakan suatu bentuk pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis pasien. Contohnya yaitu talium cenderung terkonsentrasi pada otot jantung yang normal, tetapi pada area yang mengalami infark atau iskemik, talium tidak terkonsentrasi dengan baik. Nah, pada nuclear medicine planar imaging, gambar proyeksi karena sel titik pada gambar mewakili aktivitas radioisotop di sepanjang garis yang diproyeksikan melalui pasien. Gambar nuklir planar pada dasarnya adalah peta dua dimensi dari distribusi radioisotop tiga dimensi, yang mana sangat membantu dalam evaluasi sejumlah besar kelainan. Single Photon Emission Computed Tomography atau SPEC merupakan bagian tomografi dari pencitraan planar kedokteran nuklir. Ini seperti halnya dengan CT, yang merupakan bagian tomografi dari radiografi. Gambar SPEC memberikan informasi fungsional diagnostik yang mirip dengan pemeriksaan planar nuklir.
Namun, sifat tomografinya memungkinkan dokter untuk lebih memahami distribusi agen radioaktif yang tepat dan membuat penilaian yang lebih baik terhadap fungsi organ atau jaringan tertentu dalam tubuh. Positron emission tomography atau PET merupakan teknik pemeriksaan radiologi non-invasif yang menggunakan radiofarmaka untuk menggambarkan fungsi metabolisme molekuler tubuh pasien secara tiga dimensi. Pemindaian PET ini menggunakan cincin detektor yang mengelilingi pasien dan memiliki sirkuit khusus yang mampu mengidentifikasi pasangan foton yang dihasilkan selama pemusnahan. Selanjutnya ada combined imaging modalities. Yang pertama ada penggabungan modalitas, menggabungkan sistem pencitraan kedokteran nuklir, SPECT atau PET, dengan sistem pencitraan lain yang memberikan definisi anatomi yang baik, CT atau MRI, memungkinkan terciptanya gambar yang menyatu, memungkinkan lokalisasi anatomi kelainan, dan koreksi gambar emisi untuk pelemahan. Image properties. Di sini ada kontras. Kontras dalam gambar dimanifestasikan sebagai perbedaan dalam nilai skala abu-abu dalam gambar. Yang kedua ada resolusi spasial. Di sini mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil dan sistem pencitraan memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi jika dapat menunjukkan keberadaan objek yang lebih kecil dalam gambar. Baik, untuk soal pada kelompok satu, apa yang dimaksud dengan modalitas radiologi diagnostik? Modalitas radiologi diagnostik adalah berbagai teknik pencitraan medis yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi dalam tubuh. Modalitas, modalitas ini termasuk sinar X, CT scan, MRI, USG, dental, dan fluoroskopi. Yang kedua, apa perbedaan antara sinar X atau CT scan? Sinar X merupakan menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar dari bagian tubuh tertentu, terutama tulang. Sedangkan CT scan menggunakan sinar X tetapi dalam bentuk pemotongan atau irisan. Yang ketiga, bagaimana MRI menghasilkan gambar tubuh? MRI menghasilkan gambar menggunakan medan magnet yang kuat dan gelombang radio. 4. Apa kegunaan utama dari ultrasonografi USG dalam radiologi diagnostik? USG menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari bagian dalam tubuh. Ini sering digunakan untuk memeriksa organ perut, jaringan lunak, pembuluh darah, serta pada kehamilan. Yang kelima, apa fungsi agen kontras dalam modalitas radiologi? Agen kontras ini berfungsi untuk meningkatkan visibilitas struktur tertentu atau organ dalam gambar radiologi. Yang keenam, mengapa CT scan dianggap memiliki dosis radiasi lebih tinggi dibandingkan sinar X konvensional? CT scan menggunakan sinar X pada berbagai sudut di sekitar tubuh untuk membuat irisan gambar yang lebih detail. Karena pemaparan berulang dari berbagai sudut ini, jumlah radiasi yang diterima pasien lebih tinggi dibandingkan dengan satu kali eksposur pada sinar X konvensional. Yang ketujuh, apa fungsi utama dari radiografi dental dalam kedokteran gigi? Radiografi dental digunakan untuk memvisualisasikan struktur gigi, tulang rahang, dan jaringan di sekitar mulut. Yang kedelapan, bagaimana prinsip kerja fluoroskopi dalam kondisi apa biasanya digunakan? Fluoroskopi adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk memberikan gambar bergerak secara real time. Sering digunakan dalam prosedur intervensi seperti katalisasi jantung atau pemasangan alat bantu medis. 9. Apa keuntungan utama MRI dibandingkan dengan CT scan? MRI ini tidak menggunakan radiasi pengion seperti CT scan, sehingga lebih aman untuk pemeriksaan terhadap anak-anak atau pemeriksaan berulang. MRI ini memberikan gambar jaringan lunak dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk evaluasi otak, sumsum tulang belakang, sendi, dan otot. 10. Mengapa gadolinium digunakan sebagai agen kontras dalam MRI dan apa yang membuatnya efektif? Gadolinium ini adalah elemen logam yang memiliki sifat paramagnetik, membuatnya efektif sebagai agen kontras dalam MRI. Selanjutnya mengenai materi radiasi dan atom. Radiasi merupakan energi yang bergerak melalui ruang atau materi. Ada dua kategori, yaitu radiasi elektromagnetik, yang kedua ada radiasi partikel. Dualitas gelombang partikel, di sini ada warna CD dihasilkan saat gelombang cahaya berinteraksi dengan struktur periodic track pada CD. Yang B merupakan rantai pencitraan dalam kedokteran nuklir dimulai saat sinar gamma yang tidak tercegat oleh kolimator timbal berinteraksi dengan kristal nal, kamera gamma, tidak ditampilkan yang menghasilkan foton cahaya. Ini merupakan alat light enter photocathode. Karakteristik gelombang, gelombang apapun atau energi mekanis seperti suara dapat dicirikan oleh amplitudo, panjang gelombang, periode, frekuensi, hubungan kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Yang mana hubungannya C sama dengan lambda kali V.
Selanjutnya ada karakteristik partikel. Paket-paket atau kuanta energi elektromagnetik yang terpisah, seperti partikel disebut foton. Dirumuskan sebagai berikut, E sama dengan HV atau sama dengan HC per lambda. Energi foton umumnya dinyatakan dalam elektron volt. Radiasi partikel ada 3 jenis, yaitu partikel alfa, partikel beta, yang ketiga neutron. Penggunaan dalam medis yaitu terapi radiasi menggunakan partikel-partikel ini untuk menghancurkan sel kanker. Kesetaraan massa energi menggunakan teori Einstein yaitu E sama dengan mc kuadrat. Aplikasinya yaitu tomografi pada PET scan. Implikasi dalam radiologi yaitu memahami konversi massa menjadi energi, di mana membantu dalam pengembangan teknik pencitraan yang lebih efektif. Struktur atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang identitas kimianya tetap terjaga. Atom sebagian besar merupakan ruang kosong yang volume inti atomnya hanya 10⁻12 volume atom. Jika ruang kosong dalam atom dapat dihilangkan, 1 cm kubik proton akan memiliki massa kira-kira 4 juta metrik ton. Orbit elektron dan energi pengikatan elektron. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron orbital sepenuhnya dari atom disebut energi pengikatan orbitalnya. Jadi agar radiasi bersifat pengion, energi yang ditransfer elektron harus sama atau melebihi energi pengikatannya. Di sini merupakan diagram tingkat energi untuk hidrogen dan tungsten. Radiasi dari transisi elektron. Jadi ketika sebuah elektron dilepaskan dari kulitnya oleh foton, sinar X, atau sinar gamma, atau interaksi partikel bermuatan, kekosongan tercipta di kulit tersebut. Kekosongan ini biasanya diisi oleh elektron dari kulit terluar. Karakteristik sinar X, energi sinar X karakteristiknya adalah perbedaan antara energi pengikatan elektron dari kulit masing-masing. Dengan demikian, transisi kulit M ke K pada tungsten akan menghasilkan sinar X karakteristik beta besar. Akan menghasilkan sinar X karakteristik beta. Seperti rumus berikut ini. Elektron Auger dan hasil fluoresensi. Yang ini merupakan deeksitasi atom tungsten. Transisi elektron yang mengisi kekosongan dalam orbit yang lebih dekat ke inti atom akan disertai dengan emisi radiasi karakteristik A atau emisi elektron Auger. Yang A merupakan emisi radiasi karakteristik, yang B merupakan emisi elektron Auger. Inti atom itu ada komposisi nukleus. Nukleus tersusun atas proton dan neutron. Di sini ada klasifikasi nuklida, jenis atom yang dicirikan oleh proton dan neutron, serta kandungan energi inti atom disebut nuklida. Gaya nuklir dan tingkat energi. Ada 2 gaya utama yang bekerja dalam arah berlawanan pada partikel dalam nukleus. Gaya Coulomb antar proton bersifat tolak-menolak, dan gaya pertukaran yang disebut dengan gaya kuat menahan nukleus tetap bersatu, tetapi hanya beroperasi pada jarak yang sangat pendek. Stabilitas nuklir dan radioaktivitas. Plot nuklida yang menunjukkan jumlah proton dan neutron subnuklida pada sumbu X dan Y. Area yang digariskan yang berisi semua kotak hitam dan berwarna menunjukkan rentang nuklida yang diketahui. Nuklida yang stabil ditunjukkan oleh kotak hitam kecil. Sinar gamma merupakan peluruhan radioaktif seringkali menghasilkan pembentukan inti anak dalam keadaan tereksitasi. Elektron konversi internal. Deeksitasi nuklir tidak selalu menghasilkan emisi sinar gamma. Bentuk alternatif deeksitasi adalah konversi internal, di mana energi deeksitasi sepenuhnya ditransfer ke elektron orbital, biasanya kulit K, L, atau M. Energi pengikatan nuklir dan cacat massa. Energi pengikatan nuklir adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti atom menjadi bagian-bagian penyusunnya dan merupakan hasil dari gaya kuat yang bekerja di antara nukleon. Ketika 2 partikel subatomik saling mendekat di bawah pengaruh gaya nuklir saat kuat ini, energi totalnya berkurang dan energi yang hilang dipancarkan dalam bentuk radiasi. Fisi dan fusi nuklir. Jadi selama fisi nuklir, inti dengan massa atom yang besar terpecah menjadi 2 bagian yang tidak sama yang disebut fragmen fisi. Masing-masing dengan energi ikat rata-rata pernukleon lebih besar daripada inti aslinya. Mengenai soal jawabnya, apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah energi yang merambat melalui ruang atau materi tanpa memerlukan media untuk merambat.
Beberapa contoh radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam pencitraan medis yaitu ada sinar X, sinar gamma, dan frekuensi radio. Yang ketiga, dualitas gelombang partikel adalah konsep bahwa radiasi elektromagnetik berperilaku sebagai gelombang maupun partikel foton tergantung pada kondisi interaksinya. Radiasi yang keempat, radiasi fermion adalah jenis radiasi yang memiliki energi cukup tinggi untuk menghilangkan elektron dari atom menghasilkan ion. Yang kelima, fungsi partikel beta dalam konteks radiasi partikulat adalah elektron yang dipancarkan oleh anti-atom radioaktif dan digunakan dalam beberapa aplikasi pencitraan medis karena sifatnya dapat menyebabkan ionisasi. Yang keenam, apa apa yang terjadi ketika elektron transisi mengisi kekosongan dalam kulit elektron atom? Ketika elektron transisi mengisi kekosongan, energi dilepaskan dalam bentuk sinar X karakteristik atau elektron Auger, tergantung pada jenis unsur dan posisi transisi yang terjadi. Proses di mana energi harus diserap untuk mengangkut elektron dari kulit K ke kulit L, yaitu melibatkan penyerapan energi yang setara dengan perbedaan energi pengikatan antara kedua kulit tersebut. Energi ini bersifat positif karena elektron perlu mengatasi gaya tarik Coulomb yang dihasilkan oleh inti atom. Perbedaan energi pengikatan antara elektron kulit K pada hidrogen dan tungsten. Energi pengikatan elektron kulit K pada hidrogen adalah sekitar 13,5 elektron volt, sedangkan untuk tungsten nilai ini mencapai sekitar 69.500 elektron volt. Dampak dari ruang kosong dalam atom terhadap sifat fisik dan kimia materi adalah ruang kosong dalam atom memberikan dampak signifikan terhadap sifat fisik dan kimia materi. Energi pengikatan orbital ketika jumlah proton dalam inti atom meningkat, mengakibatkan energi pengikatan orbital juga meningkat. Ini karena gaya tarik positif dari proton yang lebih banyak terhadap elektron di sekitarnya menjadi lebih kuat. Materi selanjutnya mengenai interaksi radiasi dengan materi. Interaksi partikel merupakan partikel radiasi fermion, termasuk partikel bermuatan seperti partikel alfa, proton, partikel beta, positron, elektron ekstranuklir yang energik, dan partikel tidak bermuatan seperti neutron. Partikel bermuatan energik berinteraksi dengan materi melalui gaya listrik yaitu Coulomb dan kehilangan energi kinetik melalui eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss. Eksitasi dan ionisasi terjadi ketika partikel bermuatan kehilangan energi karena tertarik dengan orbital elektron dalam medium. Eksitasi adalah transfer sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap, mendorongnya ke orbit elektron yang lebih jauh dari inti, yaitu tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut dengan ionisasi sekunder. Elektron ini disebut sinar delta. Ionisasi spesifik meningkat seiring dengan kuadrat muatan listrik partikel dan menurun seiring dengan kuadrat kecepatan partikel yang datang. Lintasan partikel bermuatan, jika massa yang lebih besar dari partikel bermuatan berat, menghasilkan jalur ionisasi yang padat dan biasanya linear. Linear Energy Transfer atau LET adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal dekat jalur partikel yang datang dalam penyerap persatuan jalur panjang. Radiative Interaction Bremsstrahlung merupakan emisi radiasi yang menyertai perlambatan elektron. Positron annihilation, semua elektron energik bermuatan positif dan negatif kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi, ionisasi, dan interaksi radiasi. Neutron interaction, neutron dapat berinteraksi dengan inti atom, terkadang melepaskan partikel bermuatan atau fragmen nuklir yang dapat menyebabkan eksitasi dan ionisasi. Ini merupakan selanjutnya yaitu ketika foton melewati suatu materi, terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu foton melintasi tanpa mengalami interaksi, dapat terhambur, dapat diserap. Terdapat 4 jenis utama interaksi foton, sinar X, dan sinar gamma dengan materi. Hamburan Rayleigh merupakan fenomena di mana foton yang datang berinteraksi dengan seluruh atom, bukan hanya dengan elektron individu seperti pada hamburan Compton atau efek fotoelektrik. Yang kedua ada hamburan Compton, merupakan interaksi utama antara foton sinar X atau sinar gamma dengan jaringan lunak dalam rentang energi diagnostik. Efek fotolistrik merupakan foton yang datang akan mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom, sehingga elektron tersebut terlepas dan disebut sebagai fotoelektron.
Proteksi pasangan merupakan proses yang terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi melebihi 1,02 mega elektron volt berinteraksi dengan medan listrik di sekitar inti atom. Soalnya yaitu, hamburan relief lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah dibandingkan dengan sinar X berenergi tinggi karena proses ini melibatkan seluruh atom berosilasi tanpa menyebabkan ionisasi. Besar energi kinetik partikel alfa yang dipancarkan oleh radionuklida alami yaitu berkisar dari minimum sekitar 4,05 MeV hingga maksimum sekitar 10,53 MeV. Dampak dari hamburan Compton terhadap kualitas gambar dalam pencitraan medis yaitu mengurangi kualitas gambar dalam pencitraan medis karena foton yang tersebar dapat menyebabkan noise dan mengurangi kontras. Proses partikel bermuatan mengalami eksitasi hingga menghasilkan sinar delta. Partikel bermuatan mengalami eksitasi atau sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap ditransfer ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian, elektron yang dikeluarkan memiliki energi yang cukup menghasilkan ionisasi lebih lanjut yang disebut dengan ionisasi sekunder. Elektron ini disebut sinar delta. Efek fotolistrik mempengaruhi pembelian bahan kontras dalam radiografi dengan memberikan prioritas pada material dengan nomor atom tinggi seperti jodium yang meningkatkan kontras gambar. Berikut merupakan gambar lintasan partikel bermuatan berat dan ionisasi elektron. Yang ketujuh, produksi pasangan tidak signifikan dalam pencitraan medis standar karena proses ini membutuhkan energi foton yang jauh lebih tinggi, yaitu lebih dari 1,02 MeV. LET merupakan linear energy transfer adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal dekat jalur partikel yang datang dalam penyerap persatuan jalur panjang. Rumus dari penangkapan neutron oleh atom hidrogen menghasilkan deuterium dan emisi sinar gamma 2,22 mega elektron volt yang mencerminkan peningkatan energi ikatan inti. Peran nomor atom dalam menentukan dominasi antara hamburan Compton dan penyerapan fotoelektrik yaitu pada material dengan nomor atom tinggi, penyerapan fotoelektrik lebih dominan karena efek fotolistrik lebih mungkin terjadi. Untuk materi dari kelompok 4, yaitu interaction of radiation with matter. Atenuasi adalah penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi atau bahan yang disebabkan oleh absorpsi dan hamburan dari foton primer. Koefisien atenuasi linier yaitu fraksi foton yang dihilangkan dari sinar monoenergetik dari sinar X-ray atau gamma pada ketebalan materi yang diekspresikan dalam satuan cm pangkat min 1. Koefisien massa atenuasi linier yang dinormalisasi ke satuan massa jenis memiliki satuan cm kuadrat per gram. Half value layer atau HVL merupakan ketebalan material yang dibutuhkan untuk mereduksi intensitas X-ray atau gamma menjadi setengah dari intensitas awal. TVL adalah ketebalan yang diperlukan untuk membuat intensitas menjadi 1/10 kali dari intensitas awal. HVL biasanya dinyatakan dalam milimeter al. Energi efektif merupakan perkiraan daya penetrasi berkas sinar X yang dinyatakan sebagai energi berkas monoenergi yang menunjukkan daya tembus efektif yang sama. Mean free path merupakan jarak rata sebelum interaksi yang dapat dihitung dari koefisien atenuasi linier atau HVL. Beam hardening merupakan perubahan spektrum sinar X ke energi efektif yang lebih tinggi sebagai sinar transfer materi. Satuan dan pengukuran radiasi biasanya dapat ditemukan dalam dokumen ICRU dan dokumen ICRP. Fluency merupakan jumlah foton atau partikel yang melewati suatu satuan penampang. Flux adalah laju fluensi foton atau partikel melewati suatu satuan luas per satuan waktu. Sedangkan fluensi energi merupakan jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang. Karena dalam radiasi tersebut melepaskan energi ke dalam medium melalui dua langkah, yaitu yang pertama energi dibawa oleh foton diubah menjadi energi kinetik partikel bermuatan seperti elektron. Yang kedua, partikel bermuatan langsung diionisasi melepaskan energi mereka di dalam medium melalui eksitasi dan ionisasi. Kerma merupakan energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi persatuan massa. Koefisien transfer energi massa adalah koefisien atenuasi massa yang dikalikan dengan fraksi energi dari foton yang berinteraksi kemudian ditransfer ke partikel bermuatan sebagai energi kinetik. Jadi ketika energi yang ditransfer ke energi kinetik partikel akan selalu lebih kecil daripada total energi yang diserap oleh medium. Oleh karena itu, koefisien transfer energi massa akan selalu lebih kecil dari koefisien atenuasi massa.
Untuk berkas foton monokromatik dengan frekuensi energi psi dan energi E maka diberikan oleh sebagai berikut. Dosis serap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu materi. D sama dengan delta I per delta M sama dengan dE per dM. Koefisien serapan energi massa adalah ukuran yang berkaitan dengan fraksi dari koefisien atenuasi massa yang memberikan energi kinetik awal pada elektron dalam suatu volume kecil material penyerap. Perbedaan antara perhitungan kerma dan dosis udara yang terionisasi adalah kerma menggunakan koefisien transfer energi massa, sedangkan dosis menggunakan koefisien serapan energi massa. Paparan X adalah muatan listrik yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma pada volume udara yang spesifik dibagi massa dari udara dalam volume tersebut. X sama dengan dV per dm. Imparted dose adalah ukuran banyaknya energi dari radiasi yang telah diberikan ke dalam materi tersebut. Ada dua faktor utama untuk menghitung energi ini, yaitu yang pertama ada dosis, yang kedua ada massa. Dosis ekuivalen adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Effective dose mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan yang diekspos untuk mengurangi efek stokastik pada manusia. Untuk soal jawabnya, energi yang dibutuhkan untuk produksi pasangan yaitu 1,02 MeV. DE dalam dosis serap menggambarkan jumlah energi radiasi yang diserap. Yang ketiga, dosis ekuivalen adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Satuan SI dan non-SI dari exposure atau paparan. Satuan SI-nya yaitu C per kilogram dan satuan non-SI-nya yaitu Ronsen atau R. Satu ronsen sama dengan 2,58 kali 10 pangkat min 4 C per kilogram. Kemas merupakan energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi persatuan massa. Satuannya yaitu Gray. Atenuasi merupakan proses penghilangan foton dari sinar X atau sinar gamma ketika melewati suatu materi yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu absorpsi dan hamburan dari foton utama, primary foton. Yang ketujuh, persamaan pelemahan intensitas suatu sinar X atau sinar gamma terdapat koefisien atenuasi yang merupakan gabungan dari peristiwa interaksi sinar dengan apa saja. Yang pertama ada Rayleigh scattering, B efek fotolistrik, C hamburan Compton, dan D produksi pasangan. Half value layer atau HVL merupakan ketebalan minimal yang dibutuhkan dari suatu materi untuk mengurangi intensitas dari sinar X atau sinar gamma. BM hardening adalah proses penghilangan foton berenergi rendah dari sinar X polyenergetik ketika melewati suatu materi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu interaksi foton dengan materi yaitu nomor atom dari material yang digunakan dan energi foton yang datang. Tentunya pada kelompok 5 membahas tentang image quality. Dalam gambar radiologi, kualitas gambar tidak selalu dimaksimalkan, tetapi dioptimalkan untuk tujuan diagnostik tertentu. Meningkatkan kualitas gambar dengan menaikkan dosis radiasi dapat membuat gambar lebih jelas, tetapi juga meningkatkan resiko paparan radiasi bagi pasien. Ini merupakan imaging pada masalah sendi. Resolusi spasial yaitu mengacu pada tingkat detail yang dapat dilihat pada gambar. Ini mengukur seberapa kecil suatu objek dapat terlihat pada sistem pencitraan tertentu. Fungsi sebaran titik atau PSF, Point Spread Function, merupakan ukuran dasar yang paling intuitif dari properti resolusi dalam sistem pencitraan. PSF menggambarkan respons sistem pencitraan terhadap titik sumber input. PSF bersifat simetris secara rotasi atau tidak simetris. Fungsi sebaran garis atau line spread function berfungsi untuk mengevaluasi respons sistem pencitraan ketika distimulasi dengan sinyal berbentuk garis. Pada sistem pencitraan planar, LSF dihasilkan dengan memproyeksikan garis pada gambar melalui celah kecil pada bahan yang menghalangi sinar, misalnya logam. Fungsi sebaran tepi atau edge spread function menggunakan tepi tajam sebagai gantinya. Menggunakan gambar celah seperti pada LSF, sistem pencitraan distimulasi dengan tepi yang tajam untuk mengukur ESF. Ini memberikan informasi tentang gradien tepi pada gambar. Konvolusi merupakan prosedur kalkulus integral yang secara akurat menggambarkan secara matematis apa yang dilakukan proses pengamburan secara fisik. Plot kernel 5 elemen, kernel A bentuknya persegi panjang, fungsi right, kernel B berbentuk kurva, kernel C memiliki sisi negatif di atasnya,
Konvolusi dalam pengolahan gambar ada fleksibilitas panjang kernel ganjil, masalah tepik, konvolusi multidimensi, pengamburan, dan pemulihan. Ini merupakan contoh kernel konvolusi dua dimensi. Hubungan antara fungsi penyebaran yaitu di mana pengukuran salah satu fungsi dapat digunakan untuk menghitung yang lainnya, memberikan fleksibilitas dalam memilih metode pengukuran yang paling sesuai untuk karakterisasi sistem pencitraan. Mekanisme fisik pengamburan yaitu modulasi transfer fungsi atau MTF sering digunakan sebagai metrik kuantitatif untuk mengukur kemampuan suatu sistem pencitraan dalam mempertahankan detail spasial, seperti gerakan pasien, noise elektronik, dan penyebaran sinar X. Untuk soal-soal pada bab 4, yaitu resolusi spasial dalam pencitraan medis menggunakan resolusi pada CT yaitu 512 kali 512 hingga 1024 kali 1024 piksel per irisan dengan ukuran voxel sekitar 0,5 sampai 1 mm. MRI resolusinya 256 kali 256 hingga 512 kali 512 piksel per irisan. Sedangkan USG memiliki resolusi lebih rendah sekitar 128 kali 128 sampai 512 kali 512 piksel. Pengaturan dosis tinggi di sini untuk meningkatkan kualitas gambar dengan menangkap lebih banyak detail, namun juga menambah paparan radiasi yang berisiko merusak sel dan meningkatkan peluang efek samping serius seperti kanker bagi pasien. Yang ketiga, resolusi spasial gambar untuk mendiagnosis terlihat jelas tanpa terlalu banyak noise atau kehilangan informasi penting, dengan menyesuaikan parameter seperti ukuran voxel dan intensitas sinyal dan frekuensi pemindaian sesuai kebutuhan klinis. Perbedaan dari PSF, LSF, dan ESF dalam pencitraan medis yaitu LSF mengukur respon terhadap garis tipis untuk mengevaluasi ketajaman sepanjang garis. ESF mengukur respon terhadap tepi tajam berguna untuk menilai transisi di batas area gambar. Sedangkan PSF menunjukkan bagaimana sebuah titik sumber menyebar dalam gambar. Resolusi spasial menggambarkan seberapa detail yang dapat dilihat pada suatu citra. Yang keenam, PSF atau point spread function merupakan respon sistem pencitraan terhadap input berupa titik. Fungsi dari line spread function yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengkarakterisasi resolusi spasial suatu sistem pencitraan. 8. Edge spread function diukur dengan menggunakan tepi yang tajam sebagai stimulus pada sistem pencitraan. 9. Konvolusi adalah operasi matematika yang menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan fungsi ketiga. Berikut merupakan rumus konvolusi satu dimensi seperti berikut. Untuk pada kelompok 6, yaitu masih membahas tentang image quality. Sini ada deret Fourier dan transformasi Fourier, ada deret Fourier, transformasi Fourier, inverse Fourier transform. Yang kedua ada transform modulasi. Pada contrast cross solution membahas tentang konsep dasar akurasi dan presisi, sumber noise pada gambar, distribusi statistik. Selanjutnya ada texture noise, spectrum daya noise. Domain frekuensi merupakan cara yang berguna untuk mengungkapkan resolusi sistem pencitraan. Yang pertama ada deret Fourier adalah metode untuk menguraikan fungsi kompleks menjadi jumlah dari gelombang sinusoidal. Transformasi Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang menjadi domain frekuensi. Yang C, inverse Fourier transform, digunakan untuk mengubah kembali sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu atau ruang. Aplikasinya, transformasi Fourier secara rutin dalam sistem pencitraan medis seperti dalam filtering gambar, dalam rekonstruksi CT, dalam pemerosesan sinyal dalam ultrasound dan sistem Doppler. Fungsi transfer modulasi atau MTF digunakan untuk mengukur kemampuan sistem pencitraan dalam mentransfer detail gambar dari objek ke gambar yang dihasilkan. Gambar A menunjukkan sinyal input sinusoidal yang diterapkan pada detektor dengan 3 frekuensi berbeda, yaitu 1, 2, 4 siklus per milimeter. Yang gambar B merupakan plot MTF. LSF digunakan untuk menentukan MTF dalam pengaturan eksperimental. LSF menggambarkan bagaimana respon sistem terhadap input yang sangat tipis atau delta function. MTF memberikan deskripsi yang tentang resolusi spasial dan merupakan standar yang diterima untuk karakterisasi resolusi spasial. Frekuensi Nyquist atau FN adalah frekuensi spasial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa terjadinya aliasing. Frekuensi ini terkait dengan jarak antar elemen detektor. Gambar 416 sampai
317 merupakan ilustrasi konsep aliasing dan bagaimana frekuensi yang lebih tinggi dari Nyquist terekam sebagai frekuensi lebih rendah. Aliasing membatasi pengukuran modulation transfer function atau MTF. Ukuran piksel gambar dapat menimbulkan masalah sampling pada lens width function yang digunakan untuk menghitung MTF. Fungsi Rex and Sync, yaitu fungsi respon segi panjang memberikan hasil terbaik untuk LSF di sistem digital. Ini merupakan grafik yang menunjukkan MTF untuk fungsi input Rex. Pengukuran resolusi dengan template resolusi spasial perlu dipantau secara rutin pada banyak modalitas pencitraan medis. Resolusi kontras mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakannya dari noise pada gambar. Akurasi dan presisi diilustrasikan menggunakan target pada gambar 420. Akurasi berhubungan dengan seberapa dekat seseorang dengan kebenaran target dalam kasus ini, sementara presisi adalah deskripsi variasi, penyebaran, atau reproduktivitas dalam suatu pengukuran. Pada medis, presisi berkaitan dengan jumlah noise dalam gambar, grain noise atau butiran noise. Ketika film radiografi diekspos dan diproses, peningkatan kegelapan yang diamati kepadatan optik dalam film berhubungan dengan berkurangnya densitas silver noise yang menempel pada penyangga film. Electronic noise bisa analog atau digital, tetapi aliran elektron arus menyampaikan sinyal pada satu atau lebih titik dalam rantai pencitraan. Struktur noise, sebagian besar detektor piksel memiliki sejumlah saluran paralel untuk membaca serangkaian elemen detektor, sehingga mengurangi waktu pembacaan. Anatomical noise, gangguan anatomi adalah pola pada gambar yang dihasilkan oleh anatomi pasien yang selalu ada tetapi tidak penting untuk diagnosis. Quantum noise merujuk pada sejumlah partikel atau objek yang dapat dihitung seperti elektron, foton sinar X, foton optik, atau bahkan sapuan kuas pada lukisan impresionis. Pengukuran noise non-parametrik menggunakan pengukuran yang mengasumsikan tidak ada distribusi statistik yang mendasari distribusi data. Distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian, adalah distribusi statistik yang paling banyak digunakan dalam analisis ilmiah dan pengaturan pengamatan lainnya. Ini merupakan area relatif distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi statistik yang sangat umum digunakan. Namun itu bukan satu-satunya. Distribusi statistik penting lainnya yang relevan adalah pencitraan radiologi adalah distribusi Poisson. Tekstur noise, spektrum daya noise pada dua gambar CT dari objek uji memiliki varian yang sama di latar belakang, tapi ada perbedaan yang terlihat dalam penampakan noise. Meskipun varian noise sama, ketergantungan frekuensi noise berbeda. Ini didirikan oleh spektrum daya noise atau NPS. NPS pada dasarnya adalah perincian varians yang bergantung pada frekuensi. Jenis noise yang tidak berkorelasi ini disebut white noise. Kekaburan ini berarti bahwa noise dari elemen detektor dapat bocor ke elemen detektor yang berdekatan. Untuk soal-soal pada kelompok 6, domain frekuensi yang pertama, domain frekuensi adalah cara untuk mengungkapkan resolusi sistem pencitraan yang terkait dengan frekuensi spasial. Yang kedua, deret Fourier digunakan untuk menguraikan fungsi kompleks menjadi jumlah gelombang sinusoidal. Dengan setiap gelombang memiliki parameter amplitudo, frekuensi, dan fase. Yang ketiga, transformasi Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang ke domain frekuensi. MTF atau Modulation Transfer Function adalah konsep yang mengukur kemampuan sistem pencitraan untuk mentransfer detail gambar dari objek ke gambar yang dihasilkan, dinyatakan sebagai fungsi dari frekuensi spasial. Yang kelima, LSF dalam pengukuran MTF secara eksperimental dengan menggambarkan respons sistem terhadap input yang sangat tipis. 6. Frekuensi Nyquist adalah frekuensi spasial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa terjadinya aliasing. Yang ketujuh, pre-sample MTF diukur menggunakan metode slit miring atau angled slit untuk meningkatkan resolusi spasial dan menghindari aliasing. Yang kedelapan, fungsi Rec menggambarkan respons sistem terhadap input persegi panjang dan transformasi Fourier terhadap fungsi ini menghasilkan fungsi sync. 9. Resolusi spasial dipantau menggunakan pola uji seperti line pair phantom untuk memperkirakan resolusi spasial minimum sistem pencitraan. 10. Resolusi kontras mengacu pada kemampuan sistem pencitraan untuk mendeteksi perubahan halus dalam skala abu-abu dan memisahkannya dari noise pada gambar.
Resolusi kontras mengacu kepada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakannya dari noise pada gambar. Akurasi berhubungan dengan seberapa dekat seseorang dengan kebenaran, sementara presisi adalah deskripsi variasi, penyebaran, atau reproduktivitas dalam suatu pengukuran. Macam-macam noise pada gambar, grain noise, electronic noise, structure noise, anatomical noise, quantum noise. Cara mengatasi electronic noise yaitu mendinginkan detektor sistem untuk mengurangi derautermal. Gangguan anatomi adalah pola pada gambar yang dihasilkan oleh anatomi pasien yang selalu ada, tetapi tidak penting untuk diagnosis. Distribusi normal disebut juga sebagai distribusi Gaussian. Yang pertama, selanjutnya, jika noise pada setiap pixel gambar dua dimensi tidak bergantung pada nilai noise pada pixel di sekitarnya, maka tidak akan ada korelasi noise, dan NPS pada dasarnya akan menjadi garis datar dan horizontal. Kemudian pada kelompok 7, yaitu membahas tentang kontras subjek. Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien tetapi belum terdeteksi. Contoh, berkas darah X dipancarkan pada pasien sederhana dan berkas darah X yang dipancarkan dimodulasi oleh proses atenuasi pada pasien. Faktor-faktor kontras subjek itu ada faktor intrinsik, dan kedua ada faktor ekstrinsik. Kontras detektor yaitu sistem detektor dapat memiliki dampak besar pada cara kontras subjek yang terjadi pada sistem. Kontras detektor berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuisisi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard drive komputer. Gambar digital dipresentasikan sebagai matriks nilai skala abu-abu dalam memori komputer, tetapi label pencarian atau LUT menjelaskan bagaimana skala abu-abu tersebut dikonversi ke densitas aktual pada layar. Pendekatan lain untuk tampilan gambar manis yang mengurangi kebutuhan dokter untuk melihat gambar dengan menggunakan beberapa pengaturan LUT. Rasio kontras terhadap kebersihan atau noise adalah ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah-tengah noise. CNR adalah metode metrik yang baik untuk menggambarkan amplitude sinyal relatif terhadap noise sekitar dalam suatu gambar. Rasio sinyal to noise atau SNR adalah metrik yang mirip dengan CNR, kecuali ukuran dan bentuk objek secara eksplisit disertakan dalam perhitungan. SNR dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai perbedaan pada ROI persegi panjang yang mengelilingi wilayah sinyal. Rasio sinyal to noise atau SNR adalah salah satu metrik yang paling berarti yang menggambarkan konsistensi suatu objek. Seberapa baik hal itu akan terlihat oleh pengamat pada umumnya. Soal dari kelompok 7 yaitu kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien tetapi belum terdeteksi. Komponen faktor intrinsik kontras subjek berhubungan dengan perubahan anatomi atau fungsional yang sebenarnya pada jaringan pasien, menimbulkan kontras. Yang ketiga, peningkatan protokol yang dilakukan untuk meningkatkan kontras subjek, yaitu ada menyuntikkan zat kontras yodium pada CT atau gadolinium atau MR, mengubah penundaan antara injeksi zat kontras dan pencitraan, mengubah urutan dan nanti pada MR, atau mengubah sudut probe ultrasound. Fungsi kontras detektor untuk memodulasi kontras subjek. Yang kelima, mayoritas gambar main disk memiliki kedalaman bit mulai dari 10, 12, bahkan 14 bit yang masing-masing berkisar dari 1024,4 1096 hingga 16384 warna abu-abu. CNR atau contrast to noise ratio adalah ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah noise. Yang ketujuh, penggunaan matriks CNR itu untuk memaksimalkan kontras tulang pada tingkat noise tetap, menghitung noise yang diperlukan untuk mencapai CNR yang diberikan untuk objek tertentu. Perbedaan utama CNR dan SNR adalah CNR cara memasukkan ukuran dalam bentuk objek dalam perhitungan, sedangkan CNR lebih diterapkan pada objek dengan sinyal homogen. Kriteria ROS dalam konteks SNR adalah sebuah objek yang hampir selalu dapat dikenali atau terdeteksi. CNR digunakan dalam optimasi pencitraan medis untuk mengoptimalkan tegangan tabung sinar X dalam kilovolt guna memaksimalkan kontras tulang pada tingkat radiasi tetap. Dalam sinyal dihitung dalam SNR dengan mengintegrasikan amplitude sinyal setiap pixel yang ditinggikan relatif terhadap sinyal latar belakang rata-rata. Yang ke-12, SNR penting dalam mendeteksi objek pada gambar
Karena semakin tinggi SNR, semakin mudah objek tersebut dideteksi dalam gambar. Latar belakang dalam perhitungan SNR yaitu harus homogen agar perhitungan SNR akurat. Ukuran sinyal latar belakang yang tepat memungkinkan integrasi sinyal di wilayah sinyal yang diminati. Nomor 8 mengenai image quality. Konsep dasar resolusi dan kontras resolusi spasial merupakan kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan dua objek yang berdekatan. Resolusi kontras yaitu mengacu pada kemampuan sistem untuk membedakan objek dari latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas sinyal. Gambarnya, diagram menunjukkan perbedaan antara resolusi tinggi dan rendah, serta kontras tinggi dan rendah. Sinyal dan rasio sinyal ke noise atau SNR menunjukkan perbandingan antara sinyal objek yang ingin dideteksi dengan noise atau gangguan pada gambar. Gambar yang dihasilkan grafik atau ilustrasi yang menunjukkan konsep SNR, misalnya grafik dengan intensitas sinyal dan noise. Diagram kontras detail atau CD, diagram CD digunakan untuk memvisualisasikan seberapa baik suatu sistem dapat menangkap detail dalam berbagai tingkat kontras. Penggunaannya menggabungkan konsep resolusi spasial dan resolusi kontras pada satu grafik. Efisiensi kuantum detektif atau DQE mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap dari sinyal gambar yang mempertimbangkan pengaruh noise. Contoh, untuk mengevaluasi kinerja sistem pencitraan khususnya pada dosis radiasi yang berbeda. Kurva karakteristik operasional penerima. Di sini kualitas gambar berkaitan dengan seberapa baik gambar tersebut menyampaikan informasi diagnostik kepada dokter yang melakukan interpretasi. Titik awal analisis ROC adalah matriks keputusan 2x2 yang disebut dengan tabel kebenaran yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Oleh karena itu, pasien ditentukan sebagai normal atau abnormal keputusan linear. Ahli diagnostik menetapkan ambang batas keputusannya sendiri. Pasien di sebelah kanan ambang batas keputusan dianggap abnormal, dan pasien di sebelah kiri ambang batas dianggap normal. Kurva ROC adalah plot TPF sebagai fungsi FPF yang juga merupakan sensitivitas sebagai fungsi. Untuk menghitung seluruh kurva ROC dan ditetapkan oleh banyak pasangan nilai, nilai ambang batas harus disapu ke seluruh lebar kedua distribusi. Kurva ROC intrinsik adalah deskripsi kinerja pengamat tertentu pada tugas tertentu. Parameter lain yang berkaitan dengan kinerja pengamat yang tidak independen dari insidensi, akurasi didefinisikan sebagai akurasi sama dengan TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Positive predictive value mengacu pada kemungkinan bahwa pasien sebenarnya abnormal saat ahli diagnosa mengatakan pasien abnormal. Sedangkan negative predictive value atau NPF mengacu pada kemungkinan bahwa pasien benar-benar normal ketika ahli diagnosa mengatakan pasien normal. Untuk skala kelompok 8, kriteria harus menyatakan, yang pertama, kriteria harus menyatakan bahwa objek dengan SNR lebih dari 5 dapat dideteksi, sedangkan SNR mendekati 0 membuat deteksi semakin sulit. Yang kedua, fungsi diagram kontras detail atau CD menggabungkan resolusi spasial dan kontras untuk menilai kemampuan deteksi objek pada berbagai ukuran dan tingkat kontras. Yang ketiga, detektif quantum efficiency atau DQE mengukur efisiensi sistem dalam menangkap sinyal dari sinar X dengan nilai tertinggi pada frekuensi rendah dan dosis rendah. 4. Dosis radiasi mempengaruhi resolusi kontras pada diagram CD dengan meningkatkan resolusi kontras dan kemampuan deteksi objek berkontras rendah. Yang kelima, hubungan SNR dengan deteksi objek yaitu SNR tinggi meningkatkan kejelasan objek, sedangkan SNR rendah membuat objek sulit dikenali. Dalam analisis ROC Receiver Operating Characteristic digunakan sebuah tabel kebenaran. Ada 4 kemungkinan tabel kebenaran yaitu true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN. Yang ketujuh, dalam kurva ROC terjadi tumbang tinggi antara data temuan pasien normal dan pasien abnormal dalam pencitraan. Yaitu dengan diagnosis dapat dilakukan dengan menentukan ambang batas keputusan atau T, di mana jika parameter pasien melebihi ambang batas keputusan, maka pasien dianggap abnormal. Yang ke-8, cara menentukan sensitivitas dari suhu kurva ROC. TPF sama dengan sensitivity sama dengan TP dibagi TP plus FN. 9. Positive predictive value, yaitu kemungkinan bahwa pasien sebenarnya abnormal atau TP saat pasien dia diagnosis abnormal. 10. Negative predictive value merupakan kemungkinan bahwa pasien sebenarnya normal atau TP saat pasien diagnosis abnormal. Untuk kelompok 9 tentang medical imaging informatik, pencitraan medis adalah bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran.
Detektor perangkat pencitraan medis secara inheren menghasilkan data analog selama bertahun-tahun informasi dalam pencitraan medis, contoh fluoroskop, kamera kilat kedokteran nuklir, dan sistem pencitraan ultrasound dalam bentuk analog. Data analog, informasinya diperbolehkan nilainya kontinu, bilangan tak terbatas antara bawah dan atas. Sedangkan dalam bentuk digital, informasinya diperbolehkan angka atau huruf alfabet yang diawali oleh urutan digit. Citra digital adalah susunan elemen gambar yang disebut piksel. Setiap piksel dipresentasikan oleh satu angka dan citra dapat dipresentasikan sebagai matriks dari angka-angka tersebut. Jumlah terbesar yang dapat disimpan dalam satu piksel ditentukan oleh jumlah bit atau byte yang digunakan untuk setiap piksel. Jika satu byte, maksudnya 8 bit digunakan, maka jumlah maksimal yang dapat disimpan dalam satu piksel adalah 255. USG biasanya memerlukan 6-7 bit. Ukuran piksel dihitung dengan membagi jarak antara dua titik pada subjek yang sedang dicitrakan dengan jumlah piksel antara dua titik tersebut pada gambar. Kekuatan komputer terutama disebabkan oleh kecepatannya dalam melakukan pemrosesan dan kemampuannya untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar. Misalnya saat pengguna mengaktifkan perangkat penunjuk. Soal kelompok 9, pencitraan medis adalah bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Yang kedua, contoh dari representasi dan alat-alat digital adalah fluoroskop, kamera kilat kedokteran nuklir, dan sistem pencitraan ultrasound, seluruhnya dalam bentuk analog. Hasil detektor yang memiliki fungsi untuk menghasilkan data analog pada printer medis yaitu inherent. Yang keempat, hasil dari bentuk analog adalah nilai yang kontinu, bilangan tak terbatas antara bawah dan atas, dan sebagian besar sinyal analog memiliki nilai di setiap detik waktu. Yang lima, hasil dari bentuk digital adalah angka atau huruf alfabet yang diwakili urutan digit, dan sebagian besar sinyal digital bersifat biner. 6. Perbedaan dari representasi data digital adalah data analog memiliki sinyal di setiap titik waktu, sedangkan data digital memiliki sinyal bersifat biner. Yang menyusun dan merepresentasikan citra digital tersusun dari piksel, di mana setiap piksel dipresentasikan oleh satu angka, sehingga citra direpresentasikan sebagai matriks dari angka-angka tersebut. Hubungan resolusi spasial dan bidang pandang terhadap piksel yaitu berbanding lurus. Pengaruh dari penggunaan matriks piksel yang besar yaitu untuk memperbesar kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan serta transfer gambar lebih lambat. Jumlah data pada satu piksel ditentukan oleh byte. Cara menentukan ukuran piksel yaitu dihitung dengan cara membagi jarak antara dua titik pada subjek yang sedang dicitrakan dengan jumlah piksel antara dua titik tersebut dalam gambar. Cara menentukan jumlah total byte yang diperlukan untuk menyimpan gambar yaitu jumlah piksel dalam gambar X, jumlah byte per piksel. Fungsi dari komputer pada medical imaging yaitu menangani banyak tugas penataan, seperti perincian penyimpanan informasi pada cakram dan pita magnetik, pembagian sumber daya sistem di antara aplikasi dan di antara pengguna dalam sistem multipengguna, dan penanganan interupsi. Alasan penggunaan komputer pada medical imaging yaitu komputer memiliki kemampuan pemrosesan data dengan cepat dan dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar. Pada kelompok 10 masih membahas tentang medical imaging informatik. Di sini ada perangkat penyimpanan informasi. Ada magnetic disk adalah piringan yang berputar dan dilapisi material yang mudah termagnetisasi dan memiliki head baca tulis yang mendeteksi dan mengubah arah magnetisasi untuk membaca atau menulis data. Yang kedua ada flash memory, adalah jenis memori solid state yang menyimpan informasi digital sebagai muatan listrik kecil dan tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. Optical disk adalah disk yang dapat dilepas dan berputar selama akses data dengan informasi dibaca dan ditulis menggunakan laser. Yang keempat ada teknologis for large archive dibutuhkan untuk menyimpan data medis yang sangat besar seperti pusat medis dengan berbagai layanan pencitraan yang dapat menghasilkan beberapa terabyte data per tahun. RAID atau merupakan teknologi penyimpanan online yang menghubungkan beberapa hard disk kecil dan murah menjadi satu sistem besar. Tampilan gambar digital, sistem tampilan pada satu kerja atau komputer lain terdiri dari antarmuka tampilan yang juga disebut sebagai antarmuka video dan adaptor grafis di komputer. Antarmuka tampilan mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Dengan monitor tampilan meliputi plasma, LED, OLED, dan layar emisi lapangan, tetapi LCD adalah pilihan utama karena performa dan daya tahan yang unggul.
Monitor cathode tube atau CRT adalah tabung kaca yang dievakuasi dengan komponen untuk menghasilkan, memfokuskan, dan memodulasi intensitas berkas elektron menuju layar fluoresen. Liquid Crystal Display atau LCD tidak menghasilkan cahaya, melainkan memodulasi cahaya dari lampu latar melalui bahan kristal cair atau LC dan filter polarisasi. Performa monitor layar, monitor adalah komponen penting dalam pencitraan radiologi dan dipengaruhi oleh parameter seperti resolusi, kecerahan, dan kontras. Kecerahan monitor diukur dalam luminansi CD per meter kuadrat, dan resolusi kontras ditentukan oleh kisaran dinamisnya. Monitor tampilan hadir dalam berbagai ukuran dan format pixel dengan dua format untuk monitor warna komersial, yaitu 1280 kali 1024 dan 1600 kali 1500 pixel. Radiografi digital umumnya disimpan dalam format 2000 kali 2500 pixel. Sistem tampilan harus mampu menampilkan rentang nilai pixel dari minimum hingga maksimum dalam gambar. Fungsi tampilan monitor menggambarkan pencahayaan yang dihasilkan berdasarkan tingkat sinyal digital, digital driving level, atau sinyal analog yang dikirim ke monitor, yang berpengaruh besar pada kontras gambar. Tujuan dari DCOM GSDF yaitu menyediakan transformasi nilai piksel digital yang berkonsisten nilai P ke tingkat pencahayaan, menyelaraskan tampilan kontras antara monitor dan media cetak, memberikan linearisasi perseptual. Standar DCOM GSDF dicapai melalui penggunaan LUT, Lookup Table, yang menyimpan nilai pixel output untuk setiap nilai pixel gambar. Gambar radiografi pada dasarnya tidak memiliki warna, tetapi dapat ditampilkan sebagai warna palsu untuk tujuan tertentu. Umumnya digunakan di kedokteran nuklir untuk meningkatkan persepsi kontras dan pada ultrasound untuk menampilkan informasi aliran pada gambar anatomi. Keuntungan dari monitor diagnostik yaitu satu, pencahayaan maksimal yang lebih tinggi, yang kedua pencahayaan lebih seragam, yang ketiga pixel lebih kecil, yang keempat sudut pandang yang lebih besar, yang kelima lebih dari 8 bit untuk tingkat penggerak digital atau masing-masing lebih dari 8 bit untuk tingkat penggerak digital. Yang keenam, rangkaian stabilisasi pencahayaan otomatis. Yang ketujuh, perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengimplementasikan DCOM GSDF. Yang kedelapan, kemampuan untuk memonitor pencahayaan layar monitor dan kalibrasi GSDF melalui jaringan. Gambar umumnya dicetak menggunakan kamera laser multiformat yang terhubung melalui jaringan komputer dan menawarkan beberapa format. Sebagian besar kamera menggunakan laser merah atau inframerah, sehingga diperlukan film yang peka terhadap cahaya tersebut dan penanganan di bawah cahaya khusus di kamar gelap. Jaringan komputer memungkinkan transfer informasi antar komputer, berbagai perangkat seperti printer, kamera laser multiformat, dan perangkat penyimpanan, serta mendukung layanan seperti email dan transfer file. Local Area Network atau LAN umumnya dirancang untuk memungkinkan koneksi komputer dalam jarak terbatas. Ethernet, LAN yang paling umum digunakan adalah berbagai bentuk Ethernet. Protokol lainnya yaitu ada Token Ring, Apple Talk, dan Fiber Distributed Interface atau FDDI. Jaringan besar dan menghubungkan jaringan terpisah. Menghubungkan jaringan terpisah yang menggunakan perangkat keras dan protokol perangkat lunak yang berbeda seringkali diperlukan. TCP atau IP adalah kumpulan protokol berbasis paket yang digunakan oleh banyak jaringan besar dan internet. Protokol ini dirancang untuk menghubungkan jaringan terpisah yang mungkin menggunakan protokol tingkat rendah yang berbeda. Router melakukan switching paket yang berbeda dari switch Ethernet yang meneruskan salinan identik dari paket yang diterima. Internet adalah jaringan internasional yang terdiri dari berbagai jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Protokol internet lainnya itu selain TCP dan IP, ada Internet Protocol Suite, yang masuk protokol lapisan aplikasi seperti File Transfer Protocol atau FTP. Koneksi telekomunikasi jarak jauh digunakan untuk menghubungkan komputer individu ke jaringan yang jauh dan menghubungkan LAN yang terpisah ke dalam WAN. Tipe koneksi ada modem telepon, digital subscriber line atau DSL, modem kabel serat optik, link digital point to point. Terus ala kelompok 10, mengenai disk ada data disimpan dalam bentuk track konsentris dengan head yang bergerak radial untuk mengakses tiap track. Yang kedua, flash memory menyimpan memori digital sebagai muatan listrik kecil dan tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. 3. Jenis-jenis optical disk, read only, write once, read many atau worm, writable.
4. Sistem tampilan pada stasiun kerja atau komputer lain biasanya terdiri dari antarmuka tampilan yang juga disebut dengan istilah seperti antarmuka video dan adaptor grafis di komputer. Yang kelima, fungsi dari antarmuka tampilan yaitu mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Yang keenam, jenis layar datar ada plasma, LED, OLED, dan layar NBC lapangan. Yang ketujuh, pada monitor CRT, warna memiliki 3 berkas elektron untuk menghasilkan cahaya yaitu merah, hijau, dan biru. 8. LCD tidak menghasilkan cahaya, melainkan memodulasi cahaya dari lampu latar melalui bahan kristal cahaya atau LC dan filter polarisasi. Yang 9. Berdasarkan jarak, jaringan dibedakan menjadi LAN atau Local Area Network dan WAN, Wide Area Network. 10. Protokol LAN yang paling umum digunakan adalah berbagai bentuk Ethernet. Yang 11. Pada LAN, paket yang ditujukan pada router adalah paket yang akan dikirim keluar dari LAN dengan alamat tujuan LAN pada paket yang diterima dari alamat router itu sendiri. 12. Keuntungan dari monitor diagnostik adalah pencahayaan maksimal yang jauh lebih tinggi dan lebih seragam. 13. Kumpulan protokol berbasis paket yang digunakan oleh banyak jaringan besar dan internet disebut TCP atau IP. 14. Kegunaan koneksi telekomunikasi jarak jauh yaitu untuk menghubungkan komputer individu ke jaringan yang jauh. Untuk kelompok 11 yaitu tentang medical imaging informatik. PAX dalam teleradiologi adalah PAX merupakan sistem untuk penyimpanan, pemindahan, dan tampilan gambar radiologi. Sedangkan teleradiologi adalah transmisi gambar tersebut untuk dilihat di situs atau lokasi yang jauh dari tempat gambar tersebut diperoleh. Picture Archiving and Communication System atau PACS ada untuk menyimpan gambar medis, stasiun kerja tampilan untuk memungkinkan dokter melihat gambar, dan jaringan komputer untuk mentransfer gambar dan informasi terkait perangkat pencitraan. Teleradiologi dapat memberikan akses yang lebih baik ke radiologi untuk fasilitas medis kecil dan meningkatkan akses ke ahli radiologi khusus. Akuisisi gambar digital ada format gambar. Format gambar adalah lagi digital dan dipilih untuk mempertahankan informasi klinis yang diperoleh oleh perangkat pencitraan. Yang kedua adalah digitalisasi film. Digitizer film adalah perangkat yang menggunakan sumber cahaya dan satu atau lebih detektor cahaya untuk mengukur cahaya yang ditransmisikan melalui area individual film dan membentuk gambar digital yang menggambarkan distribusi densitas optik dalam film. Berikut merupakan tabel format gambar radiologi. Digital Imaging and Communication in Medicine atau DICOM ini merupakan disebut sebagai pencitraan dan komunikasi digital dalam kedokteran, menghubungkan perangkat pencitraan ke PACS dengan jaringan, dengan sendirinya tidak mencapai transfer gambar dan informasi terkait. DICOM mencapai standar untuk transfer dengan menggunakan jaringan komputer. Jumlah penyimpanan yang diperlukan oleh arsip PACS tergantung pada modalitas atau modalitas yang dilayani PACS, beban kerja, dan durasi penyimpanan. Skema penyimpanannya, gambar terbaru disimpan dalam susunan hard disk drive magnetik. Penyimpanan offline mengacu pada disk optik atau kaset pita magnetik yang disimpan di rak atau rak. Manajemen gambar, arsip PACS dapat dipusatkan atau mungkin didistribusikan yaitu disimpan di beberapa lokasi pada jaringan. Kompresi gambar ada dua kategori kompresi yaitu reversible, disebut sebagai kompresi yang mempertahankan bit lossless atau dapat dipulihkan, dan irreversible disebut sebagai kompresi yang hilang atau tidak dapat dipulihkan. Tampilan gambar dari PACS dapat ditampilkan pada monitor atau dapat direkam oleh pencitra laser pada film yang peka terhadap cahaya. Workstation komputer dilengkapi dengan monitor layar biasanya digunakan sebagai pengganti viewbox dan film fotografi. Tujuan pemrosesan gambar digital yaitu pertama, teknik pemrosesan gambar dengan pengurangan gambar mengurangi nilai piksel pada satu gambar dari gambar lain untuk menghasilkan gambar perbedaan. Dengan penambahan gambar dengan menambahkan nilai piksel dari dua gambar untuk menghasilkan gambar baru. Contoh penggunaan angiography, pengurangan digital untuk menghilangkan efek struktur anatomi stasioner. Yang kedua ada pencitraan kumpulan darah jantung berpagar pada kotoran nuklir. Dua, pemfilteran spasial. Gambar medis umumnya memiliki penampilan yang berbintik-bintik disebut sebagai quantum model. Pemfilteran spasial dapat menyempurnakan tepi struktur dalam gambar. Peningkatan tepi meningkatkan noise statistik pada gambar. Yang ketiga ada rekonstruksi gambar penampang. Pada eksperimensi nuklir, serangkaian gambar proyeksi diperoleh dari berbagai sudut. Yang keempat ada image CO registration. Penggabungan data gambar dari suatu modalitas penggunaan medis ditumpangkan pada gambar yang kongruen secara spasial dari modalitas lain. Mode tampilannya ada dua, ada tile mode atau mode ubin menampilkan banyak gambar sekaligus, tetapi sulit digunakan dengan data yang sangat besar. Yang kedua ada stack mode,
Mode tumpukan menampilkan satu gambar per waktu dan memungkinkan pemantauan gambar secara berurutan. Pemformatan ulang multiplanar MPR, aplikasinya digunakan untuk mengikuti struktur anatomis seperti tulang atau pembuluh darah. Proyeksi intensitas maksimum atau MIP menghasilkan gambar dengan memilih intensitas maksimum dari suatu sinar dalam volume data. Perenderan volume atau volume rendering memberikan tampilan 3D dari data volumetrik dengan menyesuaikan kapasitas voxel. 5 tujuan keamanan informasi yaitu privasi atau kerahasiaan, yang kedua integritas, yang ketiga autentikasi, yang keempat non-repudiasi, yang kelima ketersediaan. Prinsip keamanan privasi dan integritas, autentikasi dan repudiasi yaitu privasi data disimpan di tempat aman atau dienkripsi, integritas menggunakan kode proteksi, autentikasi, verifikasi melalui kata sandi atau biometrik, non-repudiasi mencegah pengingkaran tindakan sudah dilakukan. Ancaman keamanan virus dan program berbahaya. Ada Trojan Horse, Worm, Keylogger, virus, ancaman keamanan, serangan denial of service atau DOS, membajari jaringan atau server yang lalu lintas berlebih hingga lumpuh. Langkah-langkah perlindungan, satu analisis resiko dan kebijakan tertulis, yang kedua ada pelatihan keamanan untuk staf, yang ketiga pencadangan data berkala, yang keempat ada antivirus dan pembaruan rutin, yang kelima pengendalian akses, kata sandi dan hak akses terbatas, yang keenam penggunaan firewall dan enkripsi. Untuk soal kode kelompok 11, yaitu PACS adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan citra medis secara digital. Yang kedua, peran DICOM dalam interoperabilitas sistem radiologi adalah standar yang memungkinkan pertukaran dalam pengelolaan citra medis antara perangkat dari berbagai produsen. Perannya untuk memastikan bahwa perangkat yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar. Yang ketiga, keuntungan dari teleradiologi adalah untuk mengirimkan citra medis secara jarak jauh. Yang keempat, tantangan yang dihadapi dalam implementasi PACS di rumah sakit adalah biaya awal yang sangat tinggi untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima, langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan data dalam sistem teleradiologi adalah menerapkan enkripsi untuk melindungi data selama transmisi, penggunaan autentikasi multifaktor untuk akses sistem, dan sebagainya. Yang keenam, dua kategori kompresi gambar, ada reversible dan irreversible. Yang ketujuh, keamanan pendata penting dalam sistem PACS dan teleradiologi karena untuk melindungi informasi medis pasien agar tidak disalahgunakan, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. 8. Firewall menyaring lalu lintas data dan memblokir akses yang mencurigakan atau tidak sah, menjaga jaringan tetap aman dari serangan eksternal. 9. Peran enkripsi dalam sistem teleradiologi adalah mengamankan data medis selama proses transfer sehingga hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang bisa mengakses informasi tersebut. Non-repudiasi dalam keamanan informasi adalah untuk mencegah seseorang mengingkari bahwa mereka telah melakukan suatu tindakan, misalnya mengirim atau menerima data. Untuk kelompok 12 itu membahas tentang produksi X-ray dan tabung X-ray. Spektrum Bremsstrahlung, sinar X tercipta dari konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik ketika kecepatannya diperlambat akibat interaksi dengan bahan target. Saat bertabrakan dengan target, energi kinetik di elektron berubah menjadi bentuk energi lain. Yang pertama, interaksi bersifat tumbukan, di mana pertukaran energi dengan elektron pada target menimbulkan panas. Yang kedua, elektron dipercepat berada di dekat inti atom, sehingga gaya listrik Coulomb menarik dan memperlambat elektron setelah mengubah arahnya. Spektrum Bremsstrahlung adalah distribusi probabilitas foton sinar X sebagai fungsi energi foton dalam kilo elektron volt. Grafik A di sini menunjukkan hubungan linear terbaik antara jumlah dan energi sinar X yang dihasilkan. Sedangkan grafik B di sini tidak memiliki sinar X di bawah sekitar 10 kilo elektron volt. Puncak energi sinar X diskrit yang disebut radiasi karakteristik dihasilkan dari transisi elektron pada atom target. Bahan target anoda umum dan energi ikat kulit elektron. Kulit terdalam disebut kulit K dan memiliki pengikatan elektron tertinggi. Transisi elektron terjadi dari kulit elektron yang berdekatan dan tidak berdekatan dalam atom. Sinar X karakteristik ditandai dengan kulit yang mempunyai kekosongan elektron. Dan subscript A atau B menunjukkan apakah transisi elektron berasal dari kulit yang berdekatan atau kulit yang tidak berdekatan. Spektrum Bremsstrahlung disaring dan radiasi karakteristik dari target tungsten dengan beda potensial 90 kV menggambarkan energi radiasi karakteristik spesifik dari transisi Ka dan Kb. Tabung sinar X sebenarnya menunjukkan sisipan tabung sinar X dan bagian wadahnya.
Katoda adalah elektroda negatif dalam tabung sinar X yang terdiri dari filamen atau filamen dan focusing cup atau katoda yang terbuat dari kawat tungsten yang dililitkan dalam helix dan dihubungkan secara elektrik ke sirkuit filamen. Tegangan sekitar 100 volt negatif diterapkan terhadap tegangan filamen untuk lebih mengurangi penyebaran elektron dan menghasilkan lebar titik fokus yang lebih kecil. Titik fokus adalah sebuah titik yang menghilangkan kegeraman geometris. Titik fokus seperti itu tidak mungkin, dan jika memungkinkan hanya akan memungkinkan arus tabung yang kecil. Anoda adalah elektroda target logam yang dipertahankan pada beda potensial positif yang besar relatif terhadap katoda. Tungsten merupakan bahan anoda yang paling banyak digunakan karena titik relanya yang tinggi dan nomor atomnya yang tinggi. Konfigurasi anoda ada stasioner, yang kedua ada berputar. Anoda yang berputar adalah piringan tungsten yang dipasang pada rakitan rotor yang didukung bantalan. Pembebanan panas sesaat yang diizinkan bergantung pada kecepatan putaran anoda dan luas titik fokus. Sudut anoda didefinisikan sebagai sudut permukaan target terhadap sinar pusat atau sumbu pusat pada bidang sinar X. Yang kedua, ukuran titik fokus adalah area pada anoda yang terkena elektron. Cakupan bidang dan panjang titik fokus efektif bervariasi menurut sudut anoda. Ada sudut anoda yang besar, memberikan cakupan bidang yang baik pada jarak tertentu, memberikan cakupan bidang yang baik. Yang ketiga, sudut anoda yang kecil membatasi cakupan lapangan pada jarak tertentu. Efek tumit adalah hilangnya intensitas pada sisi anoda bidang pandang sinar X. Hal ini disebabkan oleh rendaman sinar X-ray oleh anoda. Elektron menyebabkan emisi sinar X dengan intensitas rendah di seluruh permukaan anoda, seperti meningkatkan paparan pasien, menyebabkan kekurangan geometris, mengurangi kontras gambar, meningkatkan noise acak. Sisipan tabung sinar X berisi katoda, anoda, rakitan rotor, dan struktur pendukung yang disegel dalam wadah kaca atau logam dalam kondisi vakum tinggi. Peraturan Federal 21 CVR 1020.30 mewajibkan produsen menyediakan pelindung yang memadai untuk membatasi tingkat paparan radiasi kebocoran hingga 0,88 mg udara per jam setara dengan 100 mr per jam pada jarak 1 meter. Kolimator menyesuaikan ukuran dan bentuk bidang sinar X yang muncul dari lubang tabung. Rakitan kolimator dipasang pada rumah tabung di port tabung dengan sambungan putar. Desain tabung X-ray khusus ada tabung bias kisi-kisi, tabung mamografi, tabung sinar X untuk fluoroskopi intervensi, dan CT. Untuk memaksimalkan tabung X-ray, yang pertama ada meminimalkan waktu persiapan peningkatan filamen, yang kedua arus tabung yang lebih rendah, yang ketiga menghindari pengoperasian tabung sinar X yang berkepanjangan atau berulang-ulang, yang keempat ikuti prosedur pemanasan yang direkomendasikan pabrikan, yang kelima batasi operasi start dan stop rotor. Filtrasi adalah penghilangan sinar X saat berkas melewati lapisan material. Soal dari kelompok 12 yaitu sinar X Brahms-Stralsund tercipta dari konversi energi kinetik dan elektron menjadi radiasi elektromagnetik ketika kecepatannya diperlambat akibat interaksi dengan bahan target. Yang kedua, tegangan berapa elektron dipercepat antara katoda dan anoda yaitu pada 20 sampai 150 kV. Yang ketiga, elektron menabrak target terjadi proses perubahan energi, yaitu dengan elektron dipercepat berada di dekat inti atom dan dipengaruhi oleh gaya listrik Coulomb menarik dan memperlambat elektron serta mengubah arahnya. Yang keempat, sinar X karakteristik terbentuk dengan dipancarkan energi yang sama hasil transisi elektron pada atom target. Yang kelima, besar tegangan tabung sinar X untuk pencitraan diagnostik yaitu 40 sampai 150 kV. Yang keenam, 3 parameter utama pada panel kontrol generator sinar X yaitu tegangan tabung kilovolt, arus tabung miliampere, dan waktu pemaparan dalam detik. 7. Katoda merupakan elektroda negatif dengan tabung sinar X yang umumnya terbuat dari bahan kawat tungsten. 8. Tungsten banyak digunakan sebagai bahan pembuatan anoda karena memiliki titik rela yang tinggi dan nomor atom yang tinggi. 9. Ukuran titik fokus dapat ditentukan oleh panjang filamen katoda dan lebar slot titik fokus. 10. Efek tumit adalah hilangnya intensitas pada sisi anoda bidang pandang sinar X yang disebabkan oleh redaman sinar X oleh anoda. 11. Radiasi di luar fokus dapat terbentuk dari elektron yang tersebar kembali yang dipercepat kembali ke anoda di luar titik fokus. Ke-12, pola distribusi radiasi yang dihasilkan oleh radiasi di luar fokus menyebabkan pola distribusi radiasi dengan intensitas rendah dan meluas. 13. Filtrasi pada tabung sinar X adalah pengalihan sinar X saat berkas melewati lapisan material. 14. Fungsi filter tambahan yaitu untuk melembahkan sinar X energi rendah. Bahan yang paling umum digunakan untuk membuat filter tambahan pada tabung sinar X yaitu aluminium.
Untuk kelompok 13 yaitu mengenai generator sinar X. Fungsi utamanya itu menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X. Pada generator sinar X ada dua faktor, yaitu induksi elektromagnetik dan transformasi tegangan. Dan induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan potensial listrik tegangan pada konduktor di dekatnya. Prinsipnya yaitu induksi arus listrik dalam kumparan konduktor kawat yang bergerak atau berubah, penciptaan medan magnet oleh arus dalam kumparan konduktor. Transformasi trafo dasar terdiri dari sebuah inti besi, rangkaian bulatan primer, dan rangkaian bulatan sekunder. Konsol operator, tampilan skematik modular menunjukkan komponen generator sinar X dasar sebagian besar sistem sekarang dikontrol oleh mikroprosesor dan menyertakan diagnostik dukungan servis. Generator sinar X frekuensi tinggi, tegangan yang dipilih melintasi tabung X-ray dibuat dengan mengisi kapasitas tegangan tinggi perbedaan potensial yang diinginkan. Riak tegangan tipikal untuk berbagai generator sinar X yang digunakan dalam radiologi diagnostik bervariasi dari riak tegangan 100% untuk generator fase tunggal hingga hampir tidak ada riak untuk generator potensial konstan. Pengatur waktu ada saklar. Generator inverter frekuensi tinggi biasanya menggunakan peralihan elektronik pada sisi primer transformator tegangan tinggi untuk memulai dan menghentikan pencahayaan. Photon timer juga dikenal sebagai sistem kontrol eksposur otomatis atau AEC sebagai pengganti pengaturan waktu eksposur manual dalam radiografi. Phototimer mengukur jumlah radiasi aktual yang masuk pada reseptor gambar. Peringat daya tabung sinar X atau generator adalah daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X atau yang dapat dihasilkan oleh generator. Untuk aplikasinya seperti tomografi terkomputasi dan fluoroskopi intervensi. Pemuatan panas dan unit panas ada HU adalah unit tradisional yang menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi dan pembuangan energi. The Joule adalah satuan SI untuk energi. Bagian kurva pemanasan dan pendinginan anoda untuk pemindai CT memplotkan energi dan dalam megajoule pada sumbu vertikal dan waktu dalam menit pada sumbu horizontal. Faktor yang mempengaruhi emisi sinar X yaitu bahan target anoda, ada tegangan tabung, arus tabung, penyaringan sinar yang kelima, bentuk gelombang generator. Untuk soal kelompok 13 yaitu fungsi utama dari generator sinar X adalah menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X. Yang kedua, induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana medan magnet berubah menginduksi perbedaan potensial listrik tegangan pada konduktor di dekatnya dan di mana tegangan induksi pada konduktor yang bergerak oleh medan magnet yang tidak bergerak. Yang ketiga, trafo dasar terdiri dari satu inti besi, rangkaian bulatan primer, rangkaian bulatan sekunder. Yang keempat, phototimer digunakan untuk sebagai pengganti pengaturan waktu eksposur manual dalam radiografi. Yang kelima, peringat daya tabung sinar X atau generator adalah daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X atau yang dapat dihasilkan oleh generator. Unit panas atau HU adalah unit tradisional yang menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi pada dan pembuangan energi dari anoda. Efisiensi produksi sinar X, eksposur, kualitas, dan kuantitas ditentukan oleh 6 faktor utama yaitu ada bahan target, tegangan tabung, arus tabung, waktu pemaparan, penyaringan sinar, dan bentuk gelombang generator. Faktor yang mempengaruhi emisi sinar X adalah bahan target anoda, tegangan tabung, arus tabung, penyaringan sinar, bentuk gelombang generator. Yang kesembilan, detektor AEC digunakan untuk mengukur insiden radiasi pada detektor yang menghentikan paparan sesuai dengan kerapatan optik yang telah ditetapkan. Yang 10, generator inverter frekuensi tinggi digunakan untuk mengalihkan elektronik pada sisi primer transformator tegangan tinggi untuk memulai dan menghentikan pencahayaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.